Puji nama Tuhan, Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, mari kita akan melanjut dalam Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 ini tentang terbukanya 7 meterai dari mulai pasal 6 dan seterusnya, saudara ya. Nah saudara, penghukuman meterai ini adalah penghukuman dari Allah Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah sebagai meterai. Saudara ya, jadi meterai itu adalah jaminan pasti, jaminan yang kuat. Ya, inilah penghukuman Roh Kudus sebagai meterai, jaminan yang kuat. Nah saudara, khususnya nanti meterai ke-6 itu, di meterai ke-6 ada 2 golongan yang dimeterai untuk disatukan oleh Tuhan. Kita melihat ini klimaks dari pemeteraian, saudara ya. Klimaks dari meterai yang terbuka adalah pemeteraian. Ya, memberi meterai. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka. Ini perhatikan, untuk Israel jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi Israel itu hanya 144.000 saja, itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, Wahyu pasal 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ini pemeteraian ini 2 golongan dari Israel. Ini Israel sejati secara daging, dan kita kumpulan besar yang Tuhan perkenankan kepada kita, saudara. Kita dimeteraikan, lalu kemudian kedua golongan ini disatukan. Inilah nubuatan yang disampaikan oleh Paulus dalam Efesus pasal 2. Bahwa waktu itu ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Itulah tubuh Kristus. Kedua belah pihak, yakni Israel secara daging dan kita, ini dipersatukan, saudara, menjadi tubuh Kristus. Ya, ayat 17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Perhatikan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Para nabi mewakili perjanjian lama, para rasul mewakili perjanjian baru, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, saudara, jadi 2 pihak ini disatukan. Jadi meterai itu penghukuman Allah Roh Kudus, dan pekerjaannya mulai dari meterai pertama sampai meterai ke-6 ini, saudara. Meterai ke-6 inilah klimaks daripada pemeteraian, yang kemudian nanti kalau meterai ke-7 melanjut ke sangkakala, saudara. Meterai ke-6 ini adalah klimaks dari pemeteraian, khususnya memeteraikan
hamba-hamba Tuhan itu adalah Israel, dan kita yang bukan dari Israel secara daging, sehingga kita menjadi kawan swarga, menjadi masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Keduanya menjadi satu tubuh, namanya tubuh Kristus, namanya mempelai wanita anak domba Allah, saudara ya. Nah saudara, meterai itu tanda kepemilikan, saudara, sebagai tanda sah kepemilikan dari Tuhan. Iblis juga mau meniru Tuhan, saudara ya. Iblis mau meniru Tuhan, tapi dia nggak berhasil sebenarnya. Dia meniru Tuhan itu, dia tidak menyebut memakai kata meterai. Nah ini dia. Ini satu penyingkapan dari Tuhan. Iblis tidak pernah bisa memiliki seluruh manusia secara utuh 100%. Tidak bisa. Sedangkan di dalam zamannya dia saja, betul-betul Tuhan serahkan pada zamannya, toh dia nggak menyebut bahwa itu adalah meterai iblis. Yang disebut adalah mark atau tanda. Ya, Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Kalau Tuhan betul-betul menunjukkan meterai kepemilikan, engkau milik Yesus Kristus sepenuhnya, 100%, tubuh, jiwa, dan roh. Jaminannya kuat, saudara. Iblis mau coba tiru, tapi dalam perjalanannya nggak bisa. Kalaupun dia masukkan microchip, katakan, itu hanya tanda, bukan sebagai tanda kepemilikan sah sepenuhnya. Nah, jadi kita mesti pahami. Ini dalam kuasa iblis, padahal sudah Tuhan serahkan. Karena kita sudah direktur, saudara ya. Ini sudah diserahkan pada Tuhan kepada iblis. Tetapi tetap untuk menguasai seluruh manusia, iblis tidak bisa memiliki sepenuhnya. Apalagi sekarang. Jadi kalau ada orang-orang yang terikat dengan iblis, dengan roh jahat, itu bisa dilepaskan. Karena iblis tidak pernah menguasai manusia 100%. Sedangkan Tuhan menguasai manusia itu 100%. Karena manusia ciptaannya, saudara. Dan Tuhan adalah pencipta. Haleluya. Nah saudara, kita lihat di dalam penghukuman meterai ini, khususnya di penghukuman yang 4 meterai, di mana di situ ada penampilan kuda, saudara. Saudara, kuda ini waktu dimunculkan kuda ke-1, kuda 2, 3, dan 4, ini penghukuman ini tidak berjalan berurutan. Maksudnya setelah penghukuman kuda yang pertama, lalu kemudian kuda yang kedua. Meterai pertama dibuka, muncul kuda. Meterai kedua dibuka, muncul kuda hitam. Ini kuda putih, kuda hitam. Lalu kuda merah, kuda hijau kuning. Gak begitu, saudara ya. Jadi yang namanya penghukuman meterai ini begini. Yang pasti kalau ada meterai terbuka, di mana ada pemunculan kuda, pasti terjadi. Nah begitu, saudara ya. Jadi tidak urutan, tapi bisa saja acak. Tiba-tiba yang muncul dalam satu daerah bukan kuda putih dulu, tapi tiba-tiba kok muncul kuda hitam. Ya itu terjadilah suasana yang dibawa oleh kuda hitam. Atau hanya cuma 2 kuda yang muncul, ya terjadi 2 kuda itu yang dibawa serta olehnya. Nah ini namanya meterai, saudara ya. Saya ulang kembali, meterai itu bukan penghukuman yang berurutan. Nanti kalau sangkakala dan cawan murka itu berurutan, saudara. Jadi setelah sangkakala pertama sudah, sangkakala kedua, sangkakala ketiga, gitu berurutan. Tapi kalau meterai tidak. Meterai ini adalah karena penekanannya pada meterai, pada jaminan. Begini, kalau dibuka, kalau terbuka pasti terjadi. Pasti terjadi. Mau cepat, mau lambat pasti terjadi. Mau lama, mau cepat terjadi penghukumannya ini, bencananya terjadi, ya pasti terjadi. Begitu, saudara ya. Nah kita lihat 4 penghukuman ini, saudara, yang namanya meterai ini. Ada 4 kuda tadi saya sebutkan, putih, mulai putih, kemudian hitam, merah, dan hijau kuning. Nah saudara, ini juga pernah dilihat oleh Sakaria. Ya kita baca, saudara, Sakaria 1 ayat 8-10. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang ada di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi.
Ya saudara ya, jadi kuda-kuda itu adalah yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Ya, kita lihat sebentar, kita lihat lagi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu, katanya, kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Nah saudara, keadaannya lalu apa yang terjadi setelah mereka telah menjelajahi berkeliling dan bumi itu tenang dan aman? Berbicara malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu? Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku, malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Perhatikan saudara ya, hal-hal seperti ini akan terulang. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Nah saudara, perhatikan, jadi keberadaan pada saat itu adalah peristiwa di mana Yerusalem menjadi kota yang menjadi reruntuhan, kota reruntuhan, saudara. Selama waktu 70 tahun seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia dalam nubuatannya. Lalu digenapi di mana Yerusalem diserang oleh Babel, bait suci dihancurkan, lalu Tuhan janjikan 70 tahun akan dipulihkan. Tetapi sepertinya menjelang sudah melewati 70 tahun, entah berapa lama lewatnya, ini belum terjadi apa-apa. Setelah ada janji dari Tuhan, malaikat Tuhan sepertinya gergetan. Kapan Tuhan menyayangi kembali Yerusalem? Sudah engkau murkai 70 tahun ini, saudara. Jadi ada lewat ya. Saudara perhatikan baik-baik. Lalu kemudian Tuhan bilang, ya, aku akan kembali menyayangi rumahku. Nah ini saudara ya, menyayangi rumahku lagi. Lalu kemudian aku akan menghiburkan Sion, dan aku akan menghukum bangsa-bangsa. Saudara perhatikan baik-baik, peristiwa ini saat dunia tenang sedangkan Yerusalem dalam reruntuhan. Lalu terjadilah bahwa Yerusalem dibangun kembali dan bangsa-bangsa dihukum oleh Tuhan. Nah peristiwanya ini terulang seperti sekarang ini saudara. Jadi kalau ada penghukuman meterai-meterai ini, Tuhan sedang menyiapkan juga pembangunan. Ada dua pembangunan yang dibuat. Satu adalah pembangunan secara fisik Yerusalem, karena itu merupakan tanda dari akhir. Dan yang kedua adalah justru Tuhan akan membuat satu pembangunan yang secara rohani, pembangunan bait sucinya Tuhan. Ya saudara ya, tetapi untuk membuat Israel untuk bersemangat lagi, maka Israel juga harus dibangun rumah rohaninya, saudara. Jadi ini yang Tuhan sedang kerjakan. Nah saudara ya, nanti ada ciri-ciri yang hampir mirip, seolah-olah siklus itu berulang, seolah-olah peristiwa itu terulang terjadi, cuman dalam hal yang di zaman berbeda, dengan teknologi yang berbeda, tetapi begitu saudara, terulang kembali satu peristiwa yang terjadi di zaman dahulu ke zaman sekarang ini saudara. Itulah sifat nubuatan. Kita lihat Zakaria 6 ayat 2 sampai 8. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah. Jadi saudara, kuda inilah yang menarik kereta, seolah-olah kuda inilah yang menjadi pemimpin, yang mengendalikan kereta. Di kereta ini ada bencana-bencana, begitu kira-kira saudara ya. Kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Itu untuk Yerusalem pada saat pembangunan bait suci kedua, saudara. Tetapi saudara, ayat 4, berbicara aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi.
maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar dari tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Nah, saudara, yang keluar dari tanah utara ini, yang keluar ke tanah utara adalah yang ditarik oleh kuda hitam. Dengan kata lain, peristiwa yang terjadi, kalau kuda hitam ini kuda krisis sebenarnya ini ya, dia ke utara, dan peristiwa yang terjadi dengan adanya krisis di tanah utara, itu mententeramkan hati Tuhan. Artinya apa? Sebenarnya ini semua penghukuman, kenapa Tuhan menghukum? Karena murka, saudara. Jadi pada saat penghukuman ini terjadi, mulai hati Tuhan sedikit lega, sedikit tentram. Karena murkanya sudah mulai surut, karena sudah terjadi, saudara. Tapi itu belum surut benar sampai penghukumannya selesai. Lega. Itu murka Tuhan, saudara. Jadi jangan bangkitkan murka Tuhan. Kalau di Zakaria, saudara ya, kuda narik kereta. Kalau di dalam kitab Wahyu, kudanya ditunggangi. Ada yang menungganginya. Nah, saudara, nanti kita akan melihat itu maksud dan pengertiannya apa, saudara ya. Di mana, saudara, kita melihat bahwa kuda-kuda ini, saudara ya, sedang muncul sebenarnya. Jadi peristiwa ini, ingat, ini adalah penghukuman meterai. Penghukuman meterai itu tidak urutan. Jadi yang kalau dihukum ini yang pertama kuda putih dulu, kemudian kuda hitam, nggak begitu. Kalau seandainya ada kuda hitam muncul di satu daerah karena dia menjelajahi bumi, menjelajahi daerah A misalnya, maka pasti terjadi krisis, begitu loh. Itu pasti terjadi, seperti jaminan, meterai itu seperti jaminan, terjadi dalam waktu dekat memang. Tapi kapan waktunya ya tidak diketahui, tapi pasti terjadilah, begitu. Saudara ya, kalau ada dua kuda, ya itu pasti terjadi. Nanti kita akan lihat arti daripada kuda-kuda ini, saudara ya. Untuk sekarang ini supaya kita bisa memahami bahwa penghukuman meterai itu adalah penghukuman dari Allah Roh Kudus. Sebenarnya penghukuman ini untuk dunia, saudara ya. Tetapi orang Kristen jangan menjadi orang dunia. Kalau orang dunia ya kena. Karena penghakiman yang pertama itu jatuhnya kepada rumah Tuhan. Dan yang kena itu siapa? Ya rumah Tuhan yang memiliki noda dunia. Rumah Tuhan yang berperilaku menjadi seperti orang dunia, ya pasti kena. Sedangkan rumah Tuhan yang benar sebagai rumah Tuhan yang betul-betul menjaga hidupnya sehingga Roh Kudus tetap dalam dirinya, saudara ya, maka rumah Tuhan ini tidak akan kena hukuman. Akan ada perbedaan antara orang yang berharap dengan yang tidak berharap, antara orang yang mengandalkan Tuhan dengan tidak mengandalkan Tuhan. Ada perbedaan. Ya saudara, melanjut nanti kita akan melihat penghukuman bagaimana Tuhan singkapkan mengenai 4 kuda ini, saudara. Tuhan memberkati.